Yo yo yo, what's up sobat semua? Welcome back again sama Koko di channel Duta Film. Bagaimana nih kabar sobat semua? Pastinya masih segar bugar ya kan? Jadi di video kali ini Koko mau merangkum sebuah film yang berjudul Bart Kowiak. Mengisahkan tentang pegulat MMA yang menyelidiki kasus kematian kakaknya akibat kecelakaan mobil. Oke lah, tanpa banyak bacot kayak bekicot, kunci pintu, matikan lampu, sikat, man. Cinta perlahan menyukai, telah mimpi kehidupan kedua. Mimpi itu dari mana datangnya? Di awal film kita diperlihatkan dengan pertarungan final MMA antara Repek dan Thomas Barkowiak. Sang juara bertahan. Kemudian seseorang datang dan mencampurkan sesuatu ke dalam minuman di sana. Lalu ronde 1 pun berakhir. Barkowiak atau kita sebut saja Bako kemudian beristirahat dan minum. Begitu juga dengan Repek. Ronde 2 kemudian dimulai. Di pertengahan pertarungan, Bako tiba-tiba merasa pusing. Ia pun dihajar habis-habisan oleh Repek hingga membuatnya tak sadarkan diri. Ternyata Bakolah yang meminum air yang sudah dicampurkan sesuatu oleh pria tadi. 6 bulan kemudian Bako sekarang mengelola sebuah nightclub milik kakaknya. Lalu seorang karyawan datang dan memberitahu bahwa ada keributan di luar. Ternyata di luar Bako kedatangan tamu seorang rapper terkenal yang bernama Steppy D. Bako pun menyuruh karyawannya untuk mengantar Steppy ke ruangan VIP. Di dalam klub, Bako diberitahu lagi bahwa ada masalah di ruang VIP. Steppy ternyata malah mengganggu seorang pelayan di sana. Bako menyuruhnya keluar, namun Steppy menyuruh bodyguardnya yang bernama Jackie untuk menghajar Bako. Tetapi Jackie malah dikalahkan dengan 1 pukulan saja. Bako mengunci leher Jackie hingga membuatnya pingsan. Mereka semua pun ditendang keluar oleh Bako. Keesokan paginya seseorang datang menemui Bako. Ia bernama Victor dan merupakan kakak dari Bako. Victor menceritakan bahwa pelatihnya Bako mengalami kerugian yang cukup besar atas kekalahan Bako. Dan kini pelatihnya menjadi seorang pemabuk. Di sini Victor menyangka bahwa Bako mengonsumsi steroid saat pertandingan itu berlangsung. Bako mengatakan bahwa ia 100% tidak mengonsumsi steroid. Lalu Victor memberikan sarung tinju dan mengajaknya untuk kembali bertarung. Namun Bako menolaknya. Victor pun kemudian pergi dari sana. Keesokan harinya Bako menerima telepon dari ibunya. Ibunya mengatakan bahwa Victor kecelakaan dan tewas di tempat. Scene berpindah pada pelatih Bako yang bernama Powell sedang asik teler di sebuah bar. Bako kemudian menemuinya dan memberitahu bahwa Victor sudah tewas. Saat di pemakaman Victor, Bako menceritakan tentang masa kecilnya dulu bersama kakaknya. Terlihat Powell yang juga datang di pemakaman tersebut. Namun Bako dan anak Powell yang bernama Domenica sangat kecewa kepada Powell karena ia telah berubah dan menjadi seorang pemabuk. Di dalam rumah ibunya menanyakan tentang klubnya itu. Bako mengatakan bahwa ia akan menjual klub tersebut. Scene berpindah pada sebuah perusahaan yang sedang meeting. Mereka membahas proyek Menara Wozni yang akan segera menjadi pusat perkantoran di kota. Presiden Sunstal kemudian menjelaskan tentang proyek yang akan segera dibangun. Namun tiba-tiba Dominika memotong pembicaraan dengan mengatakan bahwa pembangunannya tidak akan bisa dilakukan karena zonasi lokal melindungi distrik dari bangunan macam ini.
Di sisi lain, Repek datang bersama anak buahnya ke sebuah toko. Repek memaksa pemilik toko untuk menjual tanahnya dan memaksa menandatangani surat penjualan. Scene beralih pada Bako yang menerima telepon dari seseorang. Ternyata seseorang di telepon itu akan membeli klub Bako yang akan dijual. Pria di telepon itu menawarkan dengan harga yang sangat tinggi. Bako kemudian menyetujui dan menyuruhnya untuk datang ke klub jam 11. Saat di perjalanan menuju klub, Bako melihat semua toko di pinggir kota sudah terjual. Ia juga bertemu dengan pemilik toko yang dihajar oleh Repek dan menanyakan tentang luka di matanya. Namun istri pemilik toko itu malah memarahi Bako. Kemudian Bako pun bertemu dengan orang yang akan membeli klubnya itu. Saat akan menandatangani, Bako melihat tulisan Sunstal di kertas itu. Bako seketika teringat dengan kecelakaan mobil kakaknya yang melihat truk dengan tulisan yang sama. Ia pun lalu menyobek kertas itu dan membatalkan menjual klubnya. Scene berpindah pada seseorang yang bernama Rafal. Ia menerima kabar bahwa anak buahnya gagal membeli klub milik Bako. Ia merupakan pemimpin dari pembangunan proyek Menara Wozni sekaligus paman dari Repek. Lalu Repek datang menemuinya. Rafal menyuruh Repek agar menemui Bako dan memintanya untuk menjual klub miliknya itu. Bako bersama ibu dan pacarnya yaitu Dominika sedang makan bersama. Bako mengatakan bahwa dirinya akan mempertahankan klubnya tersebut. Bako juga menjelaskan ia akan mencari tahu alasan mereka membeli area tersebut. Dominika memberitahu bahwa areanya itu akan dijadikan perkantoran. Malam harinya Bako membuka kembali klubnya itu dan terlihat sangat ramai pengunjung. Dominika kemudian mengajak Bako ke sebuah teater yang diundang oleh bosnya. Di sana Bako terkejut karena adanya pria yang pernah akan membeli klubnya. Rafal yang ada di sana kemudian pergi ke lantai atas. Bako yang kepo pun akhirnya mengikutinya. Ternyata Rafal menemui atasannya yang bernama Andre. Andre meminta Rafal untuk segera menguasai area tersebut dalam 7 hari. Dengan menjadikan area tersebut menjadi milik perusahaan yang bernama Pilstar. Dan jika ia gagal dalam 7 hari, maka orang penting akan sangat marah. Singkat cerita, mereka berdua pun kembali ke klub. Tiba-tiba, Bako melihat Repek yang ada di klubnya bersama seorang wanita. Bako kemudian menghampirinya dan menanyakan apa maksud kedatangannya. Repek mengatakan kalau ia hanya melihat-lihat klubnya tersebut. Repek juga menyinggung tentang kematian Victor. Ia pun menyarankan Bako agar menjual klub itu atau Bako akan mendapatkan masalah. Repek pun kemudian pergi. Lalu Pawel pun datang ke klub. Bako mengajaknya untuk bekerja di klub. Bako juga meminta bantuan kepada Pawel untuk mencari tahu apa kakaknya dibunuh atau murni kecelakaan. Tidak lama setelah itu, Stepi dan antek-anteknya datang ke klub Bako. Ternyata ia datang untuk berdamai dan melakukan konser di klub tersebut. Jackie juga datang dan memanggil Bako. Ia meminta maaf karena pernah mengacaukan klubnya. Di sini Jackie mengatakan jika kau butuh orang beritahu aku. Keesokan harinya Bako mulai curiga dengan keterlibatan Repek atas kematian Victor karena menolak untuk menjual klub miliknya. Bako juga mengatakan bahwa polisi juga terlibat. Mereka dibayar untuk menutup mata. Dominika kemudian mencari tahu lebih dalam tentang Menara Wozni di laptop milik bosnya. Bosnya kemudian datang namun Dominika berpura-pura sedang menunggunya. Ia bernama Josie. Josie kemudian datang menemui Rafal yang sedang bermain golf. Rafal mengatakan bahwa Bako dan pelatihnya sedang menyelidikinya dan menyuruh Josie untuk membunuh Dominika. Josie menolaknya dan mencoba meyakinkan Rafal bahwa Dominika tidak akan membuat masalah.
Di sisi lain, Powell ternyata sedang mengawasi Josie dan juga Raval. Ia pun kembali dan menemukan seseorang pria yang mencurigakan. Powell pun memberikan semua informasi tentang Raval kepada Bako. Tidak lama kemudian, Bako mendengar ada sebuah ledakan di luar. Ternyata toko di depan klub Bako sudah dihancurkan. Tiba-tiba Repek menelpon Bako. Repek mengatakan kapan ia akan menandatangani suratnya. Bako pun menutup teleponnya dengan penuh amarah. Repek kemudian membunuh dua karyawannya Bako, yaitu Jakal dan Goral. Repek juga memfoto kedua mayat tersebut. Secara bersamaan, klub Bako diserang oleh anak buah Repek. Di sana hanya ada Powell seorang diri. Powell pun membantai mereka semua. Namun ia mendapat luka tusukan. Powell akhirnya dibawa ke rumah sakit. Polisi yang datang ke TKP malah membiarkan para pelakunya kabur dan polisi itu pun pergi. Kemudian Repek menemui Raval dan mengatakan bahwa ia akan membunuh Bako seperti kakaknya. Namun Raval tidak menyetujui tindakan tersebut. Raval lebih memilih Repek untuk menemui Dominika dan menyiksanya. Di dalam bar, Bako melihat foto Jakal dan Goral yang dibunuh. Dominika yang melihatnya pun kemudian ketakutan dan menyuruh Bako untuk tidak meneruskan perlawanannya. Tetapi Bako tetap menolak dan akan terus melawan. Bako pun pergi untuk memeriksa keadaan ibunya. Tiba-tiba Repek datang ke klub itu dan langsung menghajar Dominika. Untungnya Bako menyadari dan mereka pun akhirnya berduel kembali. Bako hampir tak sadarkan diri karena dikunci oleh Repek. Untungnya ia mampu meraih gunting dan menusukkan ke lengannya. Bako yang sudah sangat muak dengan Repek akhirnya mematahkan leher Repek hingga tewas di tempat. Singkat cerita, mereka berdua pun menemui Joji untuk meminta ia agar membantunya. Namun Joji berencana akan kabur dan pergi meninggalkan kota. Ia juga menyuruh Dominika untuk lari dan pergi meninggalkan kota. Bako menyuruh Joji untuk membawa Raval ke rumahnya. Namun Joji mengatakan bahwa mereka takkan mampu melawan Raval karena Raval sudah mengantongi politisi dan juga polisi. Tiba-tiba Raval dan seluruh anak buahnya datang ke rumah Joji. Bako dan Dominika pun terkepung di sana. Lalu Raval yang mengetahui Joji akan lari meninggalkan kota akhirnya membunuhnya. Raval pun pergi dengan membawa Dominika. Sedangkan Bako akan disiksa terlebih dahulu. Namun beruntung Powell datang dan menghajar pria itu. Bako kemudian menyuruh Powell untuk pergi dan tak ingin Powell terlibat lebih dalam lagi. Namun Powell menolak dan akan terus membantunya. Powell juga mengatakan bahwa ada seseorang lagi yang sangat ingin membantunya. Dan ternyata dia adalah Jackie. Mereka pun kemudian menyusup ke rumah Raval dan menghajar penjaga di rumahnya. Raval kemudian menyadari ada keributan di luar. Ia pun mengambil tombak dan bergelut dengan Bako. Bako mendapatkan tusukan di kakinya. Berkat pengalamannya sebagai petarung MMA, Bako epic comeback dan menjadikan Raval sebagai samsak tinju. Akhirnya si Raval pun kejer di tempat. Dan pada akhirnya Dominika berhasil diselamatkan. Dan Bako meminta Powell untuk menikahkan Dominika dengannya. Ahai. Dan film pun tamat. Bagaimana nih menurut sobat-sobat sekalian tentang film satu ini?
Bila di antara sobat ada yang mau request film, monggo tulis di kolom komentar. Boleh gak sih Koko minta like-nya dari sobat semua? Sekalian subrek juga sih. Hahaha. Ya mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Koko mau pamit undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya.